Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat datang teman-teman semua di bacaan hari ini, tanggal 9 Mei 2020, hari Sabtu. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, dan jika butuh informasi lebih singkat, silakan lihat rangkuman bacaan hari ini di description box di bawah ini. Seperti biasa hari Sabtu saya akan mulai menggunakan Rumi Oracle satu kartu dan saya acak, saya akan ambil yang di tengah. Blood Angel. In the midst of darkness, a moon appeared with its brilliance. Stepping down from the clouds, it glanced at me like a falcon that hunts a bird and steals it away. It captured me and flew back to infinite space. As I looked for myself, I could not find me. My body had become all soul in the tenderness of love. The 9 spheres of heaven dissolved in that moon, as the ship of my existence drowned in the sea of love. Jadi kalau secara singkat, kayaknya sudah dapat beberapa kali kartu ini dan sudah pernah membaca. Tapi setiap kali membaca saya merasakan ada ada perbedaan dalam saya mengartikannya. Karena saya punya pengalaman beberapa hari sebelumnya, beberapa waktu yang lalu yang membuat saya bisa melihat hal lain. Dan pada saat ini yang saya rasakan ini adalah ekstensi dari full moon di Scorpio kemarin, ketika transformasi adalah bagian dari prosesnya, transformasi yang internal. Maka di sini adalah kita seperti berada di situasi baru dan situasi yang lama itu sudah mati. Dan ini buat beberapa orang tentunya kalau resonate adalah ketika kita sudah mampu sampai satu titik, kita seperti bisa meditasi yang sampai pada titik kita bisa merasakan sentuhan terdalam, ya. Karena kita sudah pernah melewati masa tersukar, sehingga meditasi, upaya untuk koneksi antara kita dengan Yang Maha Kuasa itu tidak lagi merupakan satu seperti ritual, tetapi lebih karena kebutuhan kita untuk mencari koneksi tersebut. Dan ketika kita mendapatkan koneksi tersebut, kita merasakan cinta yang mengalir di kita, dan sebenarnya kita rela untuk melepaskan apa yang menjadi tahanan di kita, karena kita punya attachment dengan semua yang ada di sekitar kita. Kita melepaskannya, kita rela, kemudian kita mendapatkan attachment tersebut dengan attachment yang berbeda, maksudnya komunikasi, aliran energi yang lebih langsung. Dan di sini dia bisa merasakan ketika koneksi itu terjadi bahwa sebenarnya hidup di dunia adalah satu tempat, dan di sana ada the 9 spheres of heaven dissolved in that moon, as the ship of my existence drowned in the sea of love. Jadi ini jelas posisi yang sangat spiritual ketika seseorang begitu yakin. Dan ini keyakinan kan datangnya di dalam diri sendiri. Kadang-kadang kita paham bahwa itu adalah drill yang diberikan oleh orang tentang keagamaan, bahwa ada afterlife, bahwa ada surga, bahwa kalau kamu melakukan hal baik akan masuk surga, kalau jelek masuk neraka, lalalala, dan segala macam. Itu adalah pengetahuan, bukan penghayatan. Di sini adalah ketika kita mampu menghayati hal tersebut, bahwa sebenarnya bukan hanya baik buruk, karena yang namanya manusia lahir kan memang untuk mencoba sesuatu, dan kesalahan adalah bagian dari prosesnya. Di sini dirasakan adalah ketika cinta itu adalah pemberian yang kita tenggelam di dalamnya, sehingga kita tidak bisa bilang cinta yang banyak, bukan banyak lagi, tapi kita sampai tenggelam, ya. Artinya seperti itu, drown in the sea of love.
Ini yang saya baca dari kartu ini seperti ini. Falconnya tadi adalah sebenarnya kan bird of prey, jadi dia yang memang memangsa. Jadi ada yang memang akan mengambil kita dengan paksa, kemudian mengajak kita ke situasi yang sangat spiritual tadi. Dan itu kadang-kadang dimulai dari rasanya seperti terpaksa, karena kalau tidak dipaksa, kita terlalu nyaman, kita tidak akan pernah sampai spiritualitas, karena spiritualitas itu bukan sesuatu yang nyaman, tetapi sesuatu yang sangat prosesnya kita lalui dengan penuh penderitaan di awal sebenarnya, tapi kita menemukan kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa sampai pada sisi tersebut. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak, tapi ini informasi yang keluar. Kita ambil 3 kartu. Oke. Yang kita lihat memang yang di tengah seolah-olah adalah semua yang membebani. Dan saya pikir tadi bicara tentang spiritualitas kan seperti itu. Tidak ada spiritualitas itu yang seperti makan kue tart gitu, nggak ada. Semuanya serba puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi dengan membuat diri kita melewati hal tersebut dengan sepenuh hati, maka yang kita peroleh adalah kita disayangi seperti kita menyayangi anak kecil tanpa syarat. Dan kita begitu, ya kita rasakan lihat anak kecil itu gemes, rasanya ingin memeluk, rasanya kita tidak ingin melepaskan pelukan kita. Tapi di sini kita adalah anak kecil tersebut, dan kita seperti punya jembatan, kita punya agreement gitu ya, bahwa kita sudah punya koneksi sekarang. Tapi kembali lagi, saya ini melihatnya lebih spiritualitas, karena memang pada hari Sabtu dan Minggu biasanya memang bahasan yang dibawa adalah spiritualitas. Kembali lagi saya sampaikan, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan kita lihat apa yang bisa diambil dari Healing with the Angels Oracle card ini oleh Doreen Virtue. Kita ambil 3 kartu yang saya sudah ambil, cari sampai yang jumping, ditambah 1 kartu advice dari aplikasi ini. Kita lihat hal yang menyebabkan kita berada dalam situasi ini adalah karena pertanda. Karena memang kita sebenarnya diarahkan, ini divinely guided ya. Kita diarahkan untuk sampai hal sini. Kalau ini gambarnya jelas ada universe di sana. Pertanda itu datangnya dari universe atau pemilik universe. Dan current situationnya adalah emerging ketika dari hal yang begitu emosional. Kita lihat tulisan emerging itu seperti air yang gelap dari dalam. Kita keluar, dan yang keluar itu adalah bunga, dan digambarkan dengan anak perempuan yang sangat cantik ini melihat ke atas dan dia pakai sayap. Artinya dia sudah berubah menjadi ya itu tadi, punya koneksi dengan yang bersayap ini ya, spiritualitas. Dan kita lihat near future when following the guidance adalah blessing. Jadi kalau kita lihat dalam singkat adalah kita mengikuti pertanda ya, panggilan untuk kita jalani, tangan kita menunjuk ke arah sana, berarti kita memang menggapai ya, menjawab panggilan tersebut. Kita kemudian emerge dari situasi yang katakanlah lumpur, keluar sebagai orang yang lebih arif di sini, dan sehingga kedepannya kita mendapatkan banyak blessing. Dan kalau kita lihat additional advice, ini adalah saatnya untuk bahagia. Kita lanjut dengan bacaan dari astrologi hari ini. Bulan ada di Sagittarius, dan bulan yang ada di Sagittarius itu sebenarnya meningkatkan rasa spiritualitas kita, karena memang itu adalah tempat di mana Jupiter ya, spiritualitas, kebesaran itu ada di situ. Kita merasakan hal itu, dan kita lihat dia trine dengan Lilith. Kalau kita mau mengambil aspek ini, maka sebenarnya ini adalah dorongan buat kita, kalau saya melihat nih ya,
untuk bisa berdiri tegak, lebih keras berupaya menggapai apa yang menurut kita adalah yang terbaik buat kita. Dan kalaupun kita berbeda dengan orang lain, it doesn't matter, karena itu adalah dorongan yang murni dalam diri kita. Dan kalau kita lihat Jupiter juga sedang station, maka energi untuk menjadi spiritual ini menjadi sangat besar. Ya, ini yang bisa kita lihat. Kalau kita tambahkan, apakah ada yang bulan akan conjunction, oposisi dengan Venus, tapi ini tidak di pagi hari, mungkin malam hari atau menjelang esok, dan dia oposisi dengan Vesta. Maka yaitu yang kita rasakan adalah pengabdian kita itu sudah tidak lagi seperti kita mengabdi seperti bagaimana tadi keyakinan kita akan agama tadi ya. Ada sesuatu yang knowledge, ada sesuatu yang penghayatan. Jadi sekarang bukan lagi knowledge, buat beberapa orang ini adalah saat kita merasakan itu adalah begitu real, spiritual tapi begitu real, dan ini merupakan pengalaman yang sangat personal, dan ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Biasanya adalah sesuatu yang penghayatan yang sangat mendalam. Kita lihat dengan 4 kartu dari tarot, biarkan ada yang terbalik. Iya. Dan karena dari tadi bacaannya bicara tentang hal yang spiritual, bagaimana kita merasa bisa punya koneksi, ya tadi gambar cincin, maka saya melihat koneksi ini kembali keluar dalam bentuk Two of Cups. Ya mungkin buat beberapa teman bisa diartikan dalam kehidupan keseharian, di mana ada hubungan yang erat, yang sacred dengan orang lain yang memang diberikan kepada dirimu, atau dengan satu institusi yang diberikan kepada dirimu, dan itu adalah sacred, pemberian. Dan tantangannya adalah sering terbalik, artinya kita somehow ingin menahan compulsive behavior, weakness. Tapi karena ini tempatnya adalah di tantangan, maka dia seperti strength yang ke atas. Jadi kita masih punya resistensi terhadap hubungan ini. Hubungan ini begitu indah. Dan mungkin karena tadi gambarnya adalah birds of prey-nya ini ya, blood angel, maka sebenarnya kita mungkin belum terlalu siap untuk bisa merasakan hubungan yang begitu intim ya di hati kita. Kita masih struggling karena kita juga nggak tahu rasa ini, bingung, tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Tetapi karena ini sarannya adalah judgment, ini adalah panggilan. Ini kartunya jelas sekali mengatakan bahwa ini sepertinya yang dibacakan adalah hubungan yang lebih spiritual tadi. Dan kalau kita ingin membacanya dengan keseharian, bahwa hubungan ini bukan hubungan yang saya sebutkan tadi, tetapi adalah hubungan dengan seseorang atau sesuatu seperti lembaga atau pekerjaan, maka ini sebenarnya seperti diberitahukan bahwa hubungan ini sacred ya. Ini adalah tempatmu untuk menjadi stabil, ini adalah tempatmu untuk lebih mengembangkan talentamu. Tapi ya kembali lagi hasil akhirnya adalah Four of Pentacles. Ini kita sebenarnya masih sangat masih sangat melingkupi, bisa dirasakan nggak? Jadi walaupun ini kita tahu bahwa ini adalah jalan kita masih ragu-ragu untuk melihatnya sebagai pemberian atau pertanda
yang sesungguhnya. Jadi kita takut bahwa kita salah mengartikan bahwa ini adalah yes, this is the one. Masa sih? Jadi seperti itu. Kita ambil apa? Yang guiding light. Yang 5 kartu hari ini. Iya. Situasinya adalah crossroad. Ada panggilan tapi somehow kita seperti iya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi mungkin ini juga isi bener-bener buat aku ya, kayaknya it's too good to be true, tapi beneran ya. Jadi kayak ada pertanyaan dan kita rasanya sukar untuk percaya. Challenge-nya adalah life force energy, ya. Kita seperti punya tahanan, tadi ada resistance-nya. Solusinya adalah manifesting magic, ya. Artinya kita coba untuk masuki, karena ini adalah solusi, bahwa ini adalah kita mengupayakan untuk mewujudkan apa yang sebenarnya kita juga udah cita-citakan, tapi mungkin ini baru saatnya. Dan solusinya adalah itu. Advice-nya adalah perfectionist, karena ini adalah advice. Maka advice-nya adalah tetap dengan vibration yang tinggi, keep your standards high and honorable, but let go of the need to be perfect. Tetap upayakan tidak nego ya dengan hal yang lebih rendah. Ini sih advice-nya seperti itu, dan outcome-nya adalah guiding light. Ini juga seperti pertanda kan tadi, signs. In your darkest hour you will find the light that will shine through you and lead the way. Iya, jadi ini kan sama seperti rasanya panggilan tadi. Ini panggilan yang ini ya, hampir sama dengan ini adalah panggilannya, the sign, dan kemudian emerging, kita menjawab panggilan tersebut. Dan di sini adalah ketika kita merasakan kedekatan dengan dua kartu ini, kita merasa dipeluk dan kita mendapat akses. Ini kayak passwordnya. Dan ini memang yang memanggil adalah Blood Angel, adalah Falcon yang datangnya secara sacred, ya, murni. Dan ini kita lihat hari ini bulan ada di Sagittarius, maka ini memang memungkinkan kita untuk menggapai spiritualitas kita yang tertinggi. Oke, teman-teman, kalau itu yang dirasakan pada hari ini ketika kita punya hubungan yang rasanya dekat, intim di hati, ya, katakanlah itu memang untuk dirimu. Jadi kalau merasa bahwa it's too good to be true, ini adalah hadiah yang diberikan kepadamu. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.